Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel yang diajukan oleh Muhammad Ramdan Dani Pomanto dan juga Asar Arsyad di KPU Sulawesi Selatan kali ini telah menerima ataupun memberikan surat pendaftaran kepada KPU Sulawesi Selatan yang juga telah diterima oleh KPU Sulsel. Dalam pemberian ini, sekarang ini kita sedang menyaksikan bahwa KPU sedang memberikan pernyataan yang sebelumnya juga telah diberikan sambutan dari Dani maupun Asar selaku calon yang akan mendaftarkan diri di pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Sampai dengan saat ini kita melihat bahwa dari KPU Sulawesi Selatan masih berada di memberikan pernyataannya dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai peta politik di Sulawesi Selatan terutama dengan nama Dani Pomanto dan juga Asar Arsyad. Mas Arya, ini kita melihat bahwa ada dua calon yang mendaftarkan diri sampai dengan saat ini ke KPU Sulawesi Selatan. Dani sendiri dan juga Asar ini sebelumnya dikabarkan telah diusung oleh 5 partai politik di Pilgub Sulawesi Selatan, yakni diantaranya ada PDIP, PKB, P3, PBB, dan Partai Buruh. Melihat ini, bagaimana menurut Anda peta koalisi dan juga kemungkinan elektabilitas dari Dani dan juga Asar? Iya, kalau kita lihat di Sulawesi Selatan ini juga sepertinya ya di banyak tempat dan Sulawesi Selatan juga ini pertarungan para kepala daerah ya dan pertarungan juga para gubernur atau wakil gubernur. Kita tahu misalnya Pak Dani ini adalah mantan wali kota Makassar, sementara lawan beliau, rival beliau yang maju saat ini juga Andi Sudirman Embran itu juga adalah mantan bupati, kemudian juga sebelumnya juga wakil gubernur dan gubernur Sulawesi Selatan. Berpasangan dengan Fatmawati Rusdi yang juga adalah wakil wali kota Makassar. Jadi saya kira pertarungan para calon kepala daerah, para bintang di daerah ini juga menjadi penting karena kita mulai menyadari bahwa pertarungan para gubernur ya itu memang adalah sejatinya adalah pertarungan para kepala daerah. Kenapa begitu? Karena kepala daerah tentu pertama mereka punya pengalaman sebagai pemimpin publik pada level yang lebih di bawah, rendah ya, baik di level kabupaten dan di level wali kota. Dan juga menjadi penting juga menunjukkan bahwa pertarungan pada level gubernur itu juga pertarungan seorang yang pernah menjabat di kepala daerah sebelumnya dan kemudian ikut pertarungan pada level yang lebih tinggi. Di nasional juga kita melihat di Pilpres kemarin juga pertarungannya itu adalah pertarungan para gubernur. Ya. Pak Anies Baswedan pernah menjadi gubernur Jakarta, Pak Ganjar pernah menjadi gubernur Jawa Tengah, ya, dan Pak Prabowo pernah menjadi menteri di masa Pak Jokowi. Jadi ke depan saya kira di Pilpres mendatang itu saya kira pertarungan yang akan terjadi juga adalah pertarungan para gubernur. Makanya kemudian pilkada serentak yang diikuti di seluruh provinsi di Indonesia saat ini dan juga diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten di Indonesia ini menjadi penting karena para gubernur terpilih pada 27 November mendatang, itu akan menjadi kandidat yang potensial dilirik oleh partai politik untuk ikut kontestasi di pemilu presiden. Dan oleh karena itu saya kira, tapi juga tentu ada kandidat lain ya. Kandidatnya bisa presiden petahana, wakil presiden petahana, atau kandidat yang pernah ikut kontestasi Pilpres ya, misalnya Pak Anies gitu ya, atau Pak Sandiaga Uno gitu. Tapi konteks Sulawesi Selatan seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu jadi penting karena Sulawesi Selatan ini dianggap oleh banyak pihak meskipun ada karakteristik yang berbeda di antara provinsi-provinsi lain di daerah Sulawesi, tetapi Sulawesi Selatan ini dianggap mewakili barometer politik yang ada di Sulawesi gitu ya. Dan dia juga menjadi penting karena Sulawesi Selatan juga daerah dengan populasi pemilihan terbesar di Pulau Sulawesi gitu.
Nah, melihat untuk wilayah Sulawesi dan juga beberapa wilayah lainnya, apakah menurut Anda dari partai-partai yang mengusung pasangan calon ini, apakah partai pengusung ini menjadi hal yang penting ataukah visi, misi dan juga program mereka yang mereka bawakan itu yang akan justru menarik hati para pemilih? Dalam pertarungan politik yang ketat ya, dan apalagi diikuti oleh para bintang lokal, ya, karena mereka sebelumnya adalah para kepala daerah, baik di level gubernur maupun di level provinsi, kota atau kabupaten, itu tentu faktor figur, dan ini dikonfirmasi juga oleh banyak hasil studi bahwa faktor figur itu dianggap menjadi penting oleh pemilih. Ya. Figur itu bisa terkait bagaimana sikap, bagaimana gagasannya, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana pengalamannya. Gitu. Jadi, tetapi ada aspek penting juga yang bisa seseorang yang punya latar belakang yang baik, yang punya pengalaman yang panjang, gitu ya, dalam kontestasi yang ketat, gitu, itu bisa jadi ada faktor X yang bisa mempengaruhinya. Benar, faktor X itu tentu menurut saya adalah politik uang. Ya. Politik uang ini hampir terjadi di banyak kontestasi politik. Ya. Apalagi pada level pilkada, ketika kontestasinya ketat antara satu calon dengan calon lain, itu mungkin selisih keterpilihannya itu tipis, gitu ya, berjarak mungkin di kisaran 5-10%, itu faktor politik uang bisa jadi akan mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan, gitu ya. Dan dalam kontestasi yang ketat itu biasanya itu menurut cerita-cerita ya, itu harga per suara itu bisa melonjak tinggi. Gitu. Nah, inilah yang jadi problem kita, bahwa regulasi kita, peraturan itu tidak cukup mampu untuk mencegah seseorang atau kandidat atau tim sukses untuk tidak melakukan politik uang. Gitu. Regulasi kita tidak mampu menangkalnya. Padahal politik uang itu tentu tidak baik juga bagi pembangunan demokrasi kita. Karena orang memilih bukan karena dia suka dengan program calon, atau bukan karena dia melihat calon ini lebih mempunyai kualifikasi memimpin lebih baik dibandingkan calon lain, tapi karena dia terpengaruh politik uang, dia merasa gak enak hati ya kalau tidak memilih calon yang memberikan politik uang. Nah, jadi PR legislasi kita ke depan adalah bagaimana merancang satu peraturan perundang-undangan yang bisa mencegah politik uang itu terjadi. Karena kalau tidak, kontestasi politik itu hanya akan diikuti oleh orang yang punya uang. Nah, karena nggak mungkin orang yang nggak punya uang bisa memberikan politik uang. Dan tentunya kita berharap bahwa regulasi ini juga bisa segera diatur ataupun diselesaikan. Namun jika kita berbicara, tadi sempat Anda berbicara mengenai figur. Salah satu daerah yang juga memiliki figur di mana kedua pasangan calon ini merupakan figur yang kuat adalah di Sumatera Utara. Ada Edi Rahmayadi, ada Bobi Nasution. Ini kedua-duanya merupakan pejabat daerah yang juga sama-sama dikenal oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah program ataupun visi misi mereka juga cukup bisa mendukung, ataukah mereka harus punya amunisi yang lain untuk bisa menarik masyarakat di sana? Ya, Sumatera Utara mungkin akan menjadi daerah dengan kontestasi yang sangat ketat ya, karena dia diikuti oleh Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, yang kita tahu keduanya juga punya pengaruh yang kuat. Pak Bobi adalah menantu presiden, Pak Edi Rahmayadi adalah petahana. Dan tentu dalam kontestasi yang ketat itu mungkin faktor visi dan misi ada pengaruhnya. Tapi pengaruhnya mungkin terbatas pada satu segmen pemilih tertentu, gitu ya. Nah, faktor mobilisasi politik mungkin juga akan ada pengaruh, karena daerah Sumatera Utara yang luas, tentu faktor mobilitas yang dilakukan oleh partai politik untuk menggerakkan massa pemilih, untuk menggerakkan supporter, itu juga jadi penting. Tapi faktor apakah, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, Sumatera Utara akan terjadi 3 pertarungan. Pertarungan yang pertama itu adalah pertarungan apakah masyarakat Sumatera Utara akan memilih
melanjutkan kepemimpinan Pak Edi petahana atau justru yang memilih baru, calon baru yang adalah menantu presiden. Yeah. Yang kedua adalah pertarungan antara para partai-partai yang tergabung dengan Kimples dengan pertarungan dengan PDI Perjuangan. Dan yang ketiga adalah pertarungan antara apakah orang akan memilih Bobi yang menantu presiden atau memilih Edi Rahmayadi yang bukan menantu presiden. Ya, baik. Terima kasih Mas Arya Fernandes waktunya bersama kami dan juga informasi lengkapnya bersama kami. Dan pemirsa Breaking News TV One berakhir sudah. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar pekan. Saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.